Bisa dijelaskan Pak tanggapan dari kuasa hukum nih Pak terkait kliennya disebut-sebut selalu di persidangan. Padahal klien yang namanya Ahman ini menghilang sejak tahun 2016. Ya. Nah, seperti apa Pak? Ya, jadi barangkali sekarang saya punya legal standing ya. Legal standing sebagai kuasa hukum daripada keluarga Pak Ahmad Yani. Jelas dengan penyebutan nama daripada Pak Ahmad Yani gitu yang sudah dirasakan oleh keluarga dan sudah sekian lama menghilang sejak tahun 2016. Ya sepertinya ada perasaan yang tidak nyaman ya, Mas, yang tidak nyaman dan karena ini cenderung ke arah fitnah gitu kan. Sudah barang tentu selama ini keluarga mencari dengan berbagai macam cara gitu. Sudah tidak ada jejak lagi. Kemudian tiba-tiba muncul dalam persidangan gitu disampaikan bahwa Pak Ahmad Yani ini sebagai pelaku utama atau sebagai otak pelaku gitu, lebih tegasnya lagi ya. Jadi seolah-olah kan yang merancang semuanya adalah Pak Ahmad Yani gitu. Padahal Pak Ahmad Yani tidak ada korelasinya dengan korban maupun keluarga korban gitu. Tidak ada trigger yang menjadikan Pak Ahmad Yani harus melakukan hal seperti itu. Jadi ini kalau menurut saya cenderung ke arah fitnah ya. Dan kepada diri terdakwa juga sebagai upaya untuk mengalihkan gitu. Karena sesungguhnya pada hasil penelusuran bahwa saudara Ririn terdakwa ini pernah bertemu dengan saudara Ahmad Yani dan pernah melakukan hal-hal gitu, sehingga mungkin dia mengetahui bahwa Pak Ahmad Yani ini sudah tidak ada, sulit dicari, maka dia sebutkan sebagai suatu cara untuk mengalihkan perhatian gitu. Padahal perhatian ini juga akan menguras pemikiran orang gitu bahwa sosok Pak Ahmad Yani ini ada di mana dan selain sebagainya gitu. Teman-teman sadar enggak dengan kedua orang ini? Ada keganjalan yang harus kita bahas ini teman-teman. Nah yang satu yang sedikit gelap ini kan Pak Ijo yang gelap kulitnya ini kan ini pengacaranya korban. Terus yang ini yang agak terang ini kan pengacaranya si Ahmad Yani. Nah ini yang jadi pertanyaan seperti ini teman-teman. Nah sekarang kan nama Ahmad Yani ini kan disebut-sebut oleh si Ririn. Berarti dia dicurigai adalah sebagian juga dari pelakunya. Harusnya kalau itu pengacara Ahmad Yani dengan pengacara korban, harusnya mereka tidak bisa akrab seperti itu. Tapi yang aneh ini kenapa mereka bisa seakrab itu ya? Jadi kalau ibu begini, kalau dia bukan pembunuh, kenapa itu tidak dibantah ketika BAP? Iya. Terus dia justru malah kabur-kaburan. Kenapa tidak dibantah ketika di BAP? Kenapa di BAP dulu tidak mengumumkan bahwa saya bukan pembunuhnya? Tapi kan seiring waktu kan diselidikin sama Pahami, polisi ini benar-benar nyari Ahmad Yani atau polisi datang itu untuk menyamakan persepsi bahwa Ahmad Yani sudah mati? Iya. Mana yang benar? Iya suruh jawabnya tuh begitu. Berarti kan udah mati bu, udah mati. Ya nggak tahu. Kan belum ada pemberitahuan di rumah sakit kan gitu. Gitu. Oh berarti. Saya tidak mau gitu kan. Kalaupun ada statement begitu bukan dari mulut saya. Ya. Itu dari bapak. Ini kan kata saya itu kan on kamera kan. Maaf kalau nanti ditayang juga kan bukan dari saya. Saya kan gitu. Artinya dari handphonenya Ririn itu pernah diekstraksi percakapannya. Nah, tapi waktu di persidangan, ini menurut Bang Tony sendiri ya, bahwa akun itu sudah di lockout. Nggak ada bukti screenshot percakapan di HP, di BAP HP Ririn nggak ada. Nih, klarifikasi dari Bank BJB ya. Sudah jelas Ahmad Yani ambil uang pensiun ke bank sendiri di situ. Sudah jelas ada dokumen lengkap Ahmad Yani dan beserta fotonya pada saat hadir di pengambilan uang tahun 2018 gitu guys. Ya, kasus Pauman Indramayu ya, Kang Deddy Mulyadi ya. Buat kalian baru mampir, nih jangan lupa dibantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral. Apakah kalian tertarik untuk membahas kasus ini? Kalian bisa tulis kolom komentar, nanti kita lanjutin lagi ya. Kalau rame aku lanjutin lagi dibahas ini gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Dan aku juga ada akun YouTube kedua aku ya, yaitu Uki Kevin Reaction. Di sana juga ada beberapa info juga guys. Mungkin barangkali kalian berminat untuk melihat, mengkomentari. Kalian bisa tulis di kolom komentar atau bantu subscribe ya di channel YouTube aku yang kedua yaitu Uki Kevin Reaction gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa info dari Pak Ade lagi KDM ya. Pengakuan dari keluarganya
Iya. yang akan dicairkan itu adalah gaji 1 bulan terakhir yang 200 sekian uangnya. Bener enggak? Ini foto pada saat Yani mengambil, jadi ada hak yang totalnya itu sebesar yang manfaat pensiunnya itu ada yang bisa dicairkan sekaligus 20%, sebesar 20% itu 114 juta dan sisanya 80% itu diberikan bertahap 4 bulan, yaitu sebesar 3,2 juta. Dan itu rekeningnya dialihkan ke BRI. Ke BRI rekeningnya. Nah, kan tapi ini Ahmad Yani yang terakhir ngambil. Yang 2000 berapa? 2018. Yang ya kan gini, pengakuan dari keluarganya, Ririn datang ke keluarganya. Saya nggak tahu benar apa, namanya juga pengakuan. Terus kemudian dia membawa kuasa untuk mengambil gaji terakhir dan dana pensiun. Betul itu ada. Untuk mendaftar ke dana pensiunnya, karena itu harus yang bersangkutan. Pak Bu. Jadi beliau datang ke kantor dana pensiun. Oke, dia datang kan? Ya. Berarti kan saya keluarganya mengaku itu benar atau tidak peristiwa itu ada, kan saya tidak tahu. Waduh guys, tuh ya. Salah satu adalah Bentar, ini ternyata Ririn sudah biasa menganiaya orang. Ririn adalah mantan residivis ya, pasal penganiayaan. Waduh guys, kasus ini ya, satu keluarga di Indramayu. mantan residivis. Dulu pasal penganiayaan mengakibatkan ini ya, luka berat. Ini udah ada pemahaman yang R itu, yang pelaku utama. Yang P-nya belum pernah, karena baru diajak sekali. Waduh guys. Tidak ada nama Aman Yani saat itu. Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Nah setelah Ririn ditangkap, kalian pasti diinformasikan kan? Iya. Nggak ada nama Aman Yani. Nggak ada nama Aman Yani. Yoga. Nggak ada. Siapa lagi tadi? Joko. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama Hardi. nggak ada nih ya? Nggak ada. Sampai sidang pertama kan kami ikut. Nggak ada ya? Nggak ada. Sidang pertama, sidang kedua nggak ada. Kan Pak Slandi yang nganu lawyernya. Oke. Nah, Tony masuk, baru ada nama Mak Yani dengan Yoga. Kalau masyarakat Indramayu itu percayanya pembunuhnya Ririn sama Prio atau Aman Yani? Oh, pembunuhnya si Ririn sama Prio. Masyarakat Indramayu? Iya. Oke, saya ke lawyer Pak Ruslan dulu. Ya. Masuk nih Tony, Bapak Ya. kenapa keluar? Jadi pada sidang kedua itu Bang Denny ya. Jadi sidang pertama kan pembacaan dakwaan. Iya. Dilanjutkan dengan eksepsi daripada terdakwa. Iya. Melalui penasihat hukum. Iya. Nah, pada minggu berikutnya, sidang berikutnya, tiba-tiba terdakwa ini mencabut kuasa. Oh, terdakwa yang cabut? Terdakwa yang mencabut. Ririn dan Prio dua-duanya. Oh, dicabut? Dicabut. Nah, tanpa alasan dan tanpa berbicara dengan kami. Tapi itu nggak masalah sih. Iya, sebenarnya. kalian nggak Yang punya. penting mereka itu terbela gitu. Ya, kalian Terbela kan nggak secara bisa ngapa-ngapain kalau nggak bisa, dicabut. nggak bisa ngapa-ngapain. Itu hak mereka. Waduh, 2020 itu keponakan. Tahun 2020 keluarga Aman Yani pernah mencari Aman Yani melalui Facebook. Waduh. Sekarang tetap tidak ada titik terang guys. Waduh, kemana kasih Aman Yani ya? Cerita mantan pengacara Ririn gitu guys ya. Akan dari Pak Aman Yani sempat mengupload di Facebook mengumumkan siapapun yang bisa menginformasikan sosok paman saya ini atau kakak sepupu saya ini, tolong sampaikan ada nomor kontaknya di situ. Ada, saya print itu. Mencari keluarganya yang hilang gitu kan, saking sulitnya ditemukan, ditelusuri kemanapun ke kerabatnya sudah tidak ada. Jadi lost saja. Jangan-jangan udah meninggal ya guys ya. Waduh guys. Nah nanti ada rekaman Pak Aman Yani, keluarganya Pak Aman Yani. Nah sehingga dia kaget dalam testimoni Prio bahwa H-4 pembantaian itu katanya Pak Aman ini ada di Kulcim. Kulcim dengan Penganjang itu kan cuma terhalang Sungai Cimanuk kan. Kok tega ya katanya. Kang Aman katanya. Kang Aman Yani ada di Kulcim. Sementara kami sekeluarga itu mendambakan bisa ketemu, bisa tahu kabarnya. Waduh. Nih ada kuasa hukum ya kasus Indramayu Tony RM dan Maxim Kerepu ya. Waduh. Nah, kemudian
Ririn juga di situ balas, ya, ada chat di situ. Kemudian 28 Agustus 2025, saat Ririn ya diminta oleh Budi, Rin, nanti jam 8 sorenya itu ketemu Budi tuh Ririn tuh ya. Rin, nanti malam kamu ke rumah ya, ada Aman Yani mau nagih utang. Tujuannya suruh nengahi kan, kalau khawatir ada keributan. Nah, Ririn mau kan, sehingga setengah 11 itu dia datang sama Prio ke situ sesuai permintaan Budi. Nah, kalau Prio sendiri sebenarnya ditugasi nagih utang itu oleh Aman Yani. Nah, jadi dua orang itu datang itu dengan perintah yang berbeda. Kalau Ririn perintahnya Budi karena ada Aman Yani mau nagih utang, karena Ririn ini temennya Budi, teman marketing juga, dan ponakannya Aman Yani kan gitu, bisa nengahi. Kalau Prio justru disuruh Aman Yani, jadi datang ke Budi itu dua perintah yang berbeda itu kan. Adalah Aman Yani sama Joko. Kemudian Ririn disuruh pergi oleh Aman Yani karena Joko itu meminta Ririn ngajak ke Aspeng, asrama penganjang. Lalu Ririn sempet udah sama Prio aja, tapi Aman Yani ngomong udah Rin sama kamu aja biar Prio di sini. Nurutlah keluar kan. Udah setelah keluar ke asrama penganjang, datang tuh Hardi sama Yoga. Terjadi cekcok, kata Aman Yani kan lagi 120 juta. Budi tidak ada uang karena habis ketipu bisnisnya. Aman Yani, ketipu mah urusan kamu Bud, kan itu, uang saya balikin. Nah tapi Budi tetap nggak ada. Hardi, si Yoga tahu tuh Bud utang dibantu-bantu, sekarang ditagih ngomongnya nggak ada terus. Nah Hardi langsung Budi. Udah singkat cerita 4 orang lah ya. Ini kan saya cerita mau tadi bahwa si Ririn ini tidak tahu pembunuhan kan ya. Nah kemudian Ririn udah selesai, udah dibawa ke belakang, selesai dibersihkan semuanya rapi. Aman Yani, Hadi dan Yoga itu pergi, ya. Berarti tinggal Prio kan di situ. Ririn, Joko sama Ririn kembali tuh ya dari asrama penganjang tadi. Kata Ririn, lah kok sepi? Mana Budi? Nah dijawab oleh si Joko, Budi WA saya, dia pergi sama Aman Yani urusan bisnis. Lah kalau istrinya mana? Istrinya itu sakit katanya, sama anaknya tuh dibawa sama Sahroni, tidur di rumah saudaranya Sahroni, kata Joko. Oh ya udah kalau begitu saya mau pulang, kata Ririn kan. Nah rumah yang nungguin siapa, kata Ririn. Yang nungguin saya, katanya. Udah mau pulang, tapi Budi WA saya, kamu harus nemenin saya di sini, kata si Joko kan. Akhirnya di situ. Nah tapi si Ririn itu tidak percaya begitu saja. Ririn WA Aman Yani, Om ningendi, artinya bahasa Indramayu, artinya di mana kan itu. Itu sampai 6 kali itu, Om ningendi, Om ningendi, Om ningendi, bahasa Indramayu sampai 6 kali itu. Cuma checklist 1 Aman Yani ini. Nah lalu WA ke Budi, Bud ningendi, di mana Bud? Sira anak ningendi, Bud kamu ada di mana ya? Bud sebenarnya Sira anak dibut sebenarnya kamu ada di mana? Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait infonya ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa terkait kasus Indramayu ini guys ya. Nah, sekian infonya dan see you guys.